Jehovah dodongaku tungise aloki tangiang nirohaku pada hasiani debata au Kristus uluki. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Tuhan Allah menyatakan kehendaknya kepada kita melalui firman-Nya yang terkandung dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Seorang pendeta dari Inggris bernama J.H. Jowett berkeyakinan bahwa kedamaian jiwa tidaklah berasal dari keadaan sekitar yang tenang, melainkan dari hati yang tidak gelisah. Ia berkata, jika kita mendengar 100 orang mengulang kalimat, janganlah gelisah hatimu, kita akan mendapati 99 orang memberi penekanan pada kata gelisah. Namun saya berpikir bahwa penekanan kalimat itu ditujukan pada kata hati. Hati harus tetap dipenuhi kedamaian meski utusan neraka mengetuk dan membuat kekacauan di setiap pintu hati kita. Demikian dikatakannya. Yesus Kristus berkata kepada para murid-Nya, janganlah gelisah hatimu. Dengan berkata demikian, tentulah Yesus mengetahui adanya gelisah di dalam hati mereka ketika mereka diberitahunya mengenai kepenyalipannya. Mereka berpikir bahwa Yesus Kristus akan pergi selamanya dan meninggalkan mereka sendirian dalam kondisi hidup yang sangat sulit. Maka Yesus Kristus meyakinkan mereka dengan berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nah, dengan mempercayai perkataan Yesus Kristus itu, maka hati mereka pun penuh dengan kedamaian. Tidak sedikit orang yang merasa gelisah menghadapi berbagai rupa kesulitan hidup pada masa-masa sulit, seperti pandemi COVID-19 sampai hari ini. Kata gelisah menunjuk pada suasana hati seseorang yang tidak tenang, tidak damai, ada rasa khawatir dan ada rasa takut terhadap situasi bermasalah yang sedang atau akan dihadapinya. Apakah Anda sekarang sedang merasa tidak tenang, merasa tidak damai, ada rasa khawatir dan ada rasa takut di dalam hati Anda? Jika ya, maka solusinya adalah membereskan suasana hatimu. Caranya bagaimana? Yesus Kristus memberikan jawaban sederhana tetapi sangat ampuh. Percayalah kepada Tuhan Allah Bapa dan percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Ketika seseorang mengalami krisis iman kepada Tuhan Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus, pastilah rasa gelisah tumbuh dan berkembang hingga memenuhi hatinya.
tanpa mempercayai Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus, pastilah kita selalu merasa berjalan sendirian di dalam dunia yang penuh permasalahan ini. Bukankah kita ini masih hidup sekarang karena perkenanan Tuhan Allah Bapa? Ya, hal itu berarti Dia pasti selalu peduli akan hidup kita ini, bukan? Ya, Yesus Kristus menghendaki adanya kedamaian, bukan kegelisahan di dalam hati kita. Kedamaian pasti akan memenuhi hati kita selama kita percaya kepada Tuhan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Mempercayai bahwa Tuhan Allah berkuasa atas segala kondisi yang kita hadapi dan alami, dan bahwa Dia senantiasa mengasihi kita yang telah ditebusnya dengan nyawa Yesus Kristus, maka kita pun bisa tenang, merasa damai, merdeka dari rasa khawatir, dan merdeka juga dari rasa takut di tengah kesulitan yang sedang berlangsung. Berbagai rupa kesulitan yang terjadi, mari kita lihatlah semua itu sebagai area perjalanan hidup kita di dunia fana ini menuju kekekalan dalam surga yang telah disediakan Yesus Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Di area perjalanan itulah kita senantiasa mengalami penyertaan Roh Kudus yang menghibur dan menolong kita serta memampukan kita melakukan perbuatan baik hari ini dan hari-hari yang akan dikaruniakan Tuhan Allah bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami masing-masing di hari yang baru ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami terima, makanan rohani telah Engkau beri. Kami percaya juga bahwa semua kebutuhan dan keperluan bagi tubuh kami juga Tuhan sediakan dan Tuhan beri pada waktu yang tepat. Berkatilah semua aktivitas pekerjaan kami di hari ini supaya berhasil bagi kemuliaan Tuhan, dan kami beroleh rezeki penghasilan yang boleh kami manfaatkan untuk menyelenggarakan kehidupan yang baik di tengah keluarga kami masing-masing. Berkati keluarga kami ya Bapa dengan kekuatan, dengan kesehatan. Berkatilah juga sekiranya di antara kami ini ada yang sedang sakit, pulihkanlah Tuhan dalam nama Yesus Kristus, mereka sembuh. Berilah penghiburan bagi mereka yang bersedih, yang berduka hati, yang kecewa, Tuhan hiburkan, dan Tuhan beri kekuatan bagi mereka yang merasa lemah. Lawat dan berkati bangsa dan negara kami, sehingga kehidupan yang semakin baik tetap terwujud di tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur. Amin. Aida